Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang Dragon Slayer yang kembali ke masa lalu. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Zeke dan Liam memasuki gerbang ujian untuk para penyandang nama Draker. Akan tetapi gerbang yang dimasuki mereka sudah dibuat khusus untuk menjebaknya dengan monster berbahaya di dalamnya. Dengan kemampuan Zeke yang luar biasa, maka dia berhasil mengatasi cacing raksasa yang seharusnya tidak ada di dalam ujian ini. Sementara itu para murid Draker satu persatu telah keluar dari gerbang yang dimasukinya dan mereka hanya perlu memperlihatkan monster buruannya demi mendapatkan nilai ujian. Panitia ujian akan menilai tiap monster yang diburu dengan hasil yang berbeda-beda, di mana tiap monster memiliki poin tertentu berdasarkan dengan tingkat kesulitan mereka. Poin yang didapatkan oleh Reina mencapai 180 dan hal itu membuat para murid lainnya terkejut karena poin tersebut hampir mendekati poin 200 milik Abel yang selama ini merupakan hasil tertinggi. Lalu panitia ujian memuji bakat Reina yang luar biasa dan kembali membuktikan kepantasannya sebagai sang pemilik darah murni Draker. Lalu selanjutnya adalah penilaian untuk Owen dari keluarga Zeman di mana dia mendapatkan 120 poin. Skor ini sudah tergolong tinggi, tapi tetap saja Owen tidak terlalu puas disebabkan dirinya kalah oleh Reina. Owen tidak memungkiri jika Reina adalah murid pengganggu untuk masa depannya. Akan tetapi dia belum menunjukkan benturan intens terhadap dirinya berbanding terbalik dengan Zeke yang sangat arogan. Jika dia berbahaya untuk masa depan, maka keluarga Zeman hanya perlu mengurusnya seperti yang dilakukannya kepada Zeke. Lalu Owen dikejutkan akan sebuah suara yang tidak asing baginya. Siapa sangka Zeke dan Liam baru saja kembali dengan membawa kepala monster cacing penguasa area bawah tanah. Semua orang mulai menaruh perhatian pada mereka karena semuanya tahu jika monster orc adalah makhluk yang sangat bernilai di dalam gerbang, tapi bagaimana bisa terdapat monster cacing raksasa? Sambil tersenyum Zeke menanyakan kenapa Owen begitu terkejut melihatnya seakan dia sedang menatap hantu saja. Karena suasana hatinya sedang baik, maka Zeke menganggap jika Owen sangat terkejut saking senang melihatnya kembali. Walau begitu Owen dapat mengerti jika Zeke baru saja menghinanya, bahkan ekspresi wajahnya benar-benar merendahkannya. Dikarenakan tak bisa mengatakan apapun, maka Owen pun berbalik dan meninggalkan Zeke. Di sela itu dia bersumpah akan membalas penghinaan dengan cara yang paling menyakitkan, sehingga Zeke lebih memilih untuk mati daripada hidup. Kemudian Zeke mendekati Andre sambil menyapanya disebabkan sudah lama tidak bertemu. Bagi Andre dirinya harus menilai semuanya secara adil, dan dia akan melakukannya secara teliti. Untuk pertama kalinya seseorang membawa monster cacing raksasa, sehingga penilaian harus dilaksanakan secara terpisah dan manual. Semua ini agar tidak ada lagi orang-orang yang tidak puas jika monster ini benar-benar asli. Walau dihadapkan pada monster yang tergolong berbahaya, tapi Zeke merasa hal ini juga merupakan keberuntungannya. Meski begitu awalnya dia tak menduga monster tipe ini akan muncul, bahkan menghancurkan tas spesial yang dibawa oleh Liam sehingga semua monster yang mereka berdua buru menghilang. Karena tidak boleh gagal, maka dia memutuskan membawa kepala monster cacing raksasa sebagai barang bukti. Dengan ketelitian Andre serta kejujurannya, maka tidak ada yang bisa memungkiri hasil pemeriksaannya. Proses pemeriksaan itu pun selesai dengan Andre yang melepaskan sarung tangannya.
Berdasarkan cerita Zeke, jika dia telah mengumpulkan banyak monster, namun cacing raksasa ini menghancurkan item tas spesial mereka. Andre telah mengidentifikasi para monster yang sempat dilahap oleh monster cacing di dalam tas itu dengan sisa kulit maupun daging serta darahnya. Dia menemukan jejak para monster goblin dan Cerberus, bahkan adanya monster orc. Tak sampai di situ saja, terdapat monster terakhir yang seharusnya menjadi penilaian tertinggi dalam gerbang, yaitu monster troll. Para murid yang mendengar hal itu sangat terkejut karena mereka sendiri berharap tidak menemukan monster troll, bahkan akan segera menghindar jika menemukan jejaknya. Andre sangat ahli dalam mengidentifikasi tiap monster. Tapi jika menilai berdasarkan hal seperti ini, maka mungkin saja ada orang yang keberatan dengan menganggapnya tidak adil. Maka dari itu dia akan menilai satu monster saja, yaitu cacing raksasa, dan monster itu seharusnya bukanlah bagian dari penilaian karena dianggap tidak ada di sana. Namun tetap saja monster cacing tersebut senilai dengan beberapa troll, jadi skor milik Zeke dan Liam senilai 368 poin. Para panitia yang lainnya tak menyangka jika mereka bisa melihat pencapaian hebat seperti ini, padahal mengalahkan monster troll saja sudah dianggap keajaiban. Sementara itu murid lainnya sulit percaya jika ada murid yang bisa mendapatkan nilai tertinggi seperti itu. Di antara murid ada juga yang protes akan pemberian nilai yang fantastis seperti itu. Panitia yang mendengar hal itu menanyakan kepada semuanya bagaimana nasib mereka jika bertemu dengan monster troll maupun cacing penguasa tanah. Mereka juga pasti tahu bagaimana sulitnya melawan monster goblin dan orc, bahkan di antara mereka ada yang menghindari monster Cerberus. Namun dua orang ini berhasil selamat dari monster berbahaya yang bahkan tak diperhitungkan berada dalam daftar penilaian maupun dalam gerbang. Dengan ini maka tak ada lagi yang meragukan kekuatan Zeke, meski dia adalah anak haram, karena Drakkar hanya menjunjung tinggi kekuatan. Zeke juga memahami jika dia sudah menarik perhatian untuk kesekian kalinya, dan tak ada alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia yakin jika Owen pasti dibantu oleh para petinggi dalam keluarganya, dan mungkin saja kepala akademi pun terlibat dalam rencana ini untuk menyingkirkannya. Tapi Zeke tidak boleh bertindak sembrono karena keluarga Zeman belum sepenuhnya mencoba menargetkannya, dan mungkin saja hanya ada individu tertentu saja. Di tengah kekacauan di mana para keluarga besar mengincarnya, maka cara terbaik adalah menunjukkan kekuatannya secara langsung. Sementara itu Reina datang menyapa Zeke yang dianggapnya sebagai rival dalam keluarga Drakkar. Dia pun melewati Zeke sambil mengatakan jika hari ini adalah kemenangannya, tetapi berikutnya dia pasti akan mengalahkannya. Zeke cukup terkesan akan tekad Reina, tapi di dunia ini Zeke yakin dirinya takkan terkalahkan oleh anak-anak seusianya, bahkan cepat maupun lambat dia akan menjadi yang terkuat sehingga tak ada yang bisa menyentuhnya di seantero benua. Beralih ke aula latihan khusus milik sang pemilik darah murni seperti Zeke. Sekarang dia akan membuka salah satu dari skill naga miliknya yang dinamakan Sang Kerakusan yang membutuhkan 50 poin karma. Sekarang poin karma milik Zeke berada dalam kondisi yang sangat banyak disebabkan dia sudah mengalahkan banyak monster. Dulu dia mengabaikan skill naga ini disebabkan poin karmanya masih sedikit, tapi sekarang dia tak masalah untuk menggunakan poin karmanya. Saat mengaktifkannya maka deskripsi tentang skill kerakusan itu berubah dan hal ini mengejutkannya. Di mana semua hal dapat dicerna dan diubah menjadi energi, bahkan menggunakannya memungkinkannya menyerap kekuatan para monster. Zeke pun tertawa karena menyerap kekuatan monster terdengar sangat bagus dan dia seharusnya mengaktifkan skill ini sebelum memasuki ujian.
Selain menyerap kekuatan monster, maka skill kerakusan itu juga dapat mengubah sesuatu yang dilahapnya menjadi energi dan Zeke akan mencobanya. Saat mengaktifkannya, tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam muncul mengincar daging di tangannya. Yang benar saja bayangan hitam muncul di balik bayangannya sendiri dan langsung meluas ke area targetnya. Zeke masih terus mengamati di mana daging itu menghilang dalam bayangan seakan ditelan begitu saja. Lalu pemberitahuan sistem muncul di mana energi yang hilang akan digantikan dengan energi yang baru saja diserap. Zeke dapat merasakan jika sakit kepala ringannya sembuh seakan dia baru saja istirahat dengan cara tertidur. Tak hanya itu, tubuhnya mengalami perubahan walau hanya sedikit di mana lelah mental dan lelah fisiknya membaik. Dengan skill kerakusan ini, maka Zeke bisa mengurangi resiko seluruh penggunaan skillnya dan dia pun mengeluarkan banyak daging untuk diserap menjadi energi. Yang benar saja kondisi kelelahan mentalnya benar-benar bisa diatasi dan hal ini adalah sebuah pencapaian besar. Dengan ini persiapannya benar-benar telah lengkap di mana kemarin tubuhnya tidak bisa lelah dan terluka disebabkan skill pemulihan fisik dan staminanya, tetapi dia belum menemukan cara mengatasi dampak kelelahan mental dalam otaknya dan dengan skill kerakusan ini maka Zeke bisa berlatih 24 jam tanpa makan maupun tidur. Saat ingin memulai latihannya, tiba-tiba saja kepala pelayannya datang dan hal ini cukup mengganggunya. Lalu Zeke mendapatkan kabar yang sangat baik, di mana pedang miliknya telah selesai. Tanpa membuang waktu lagi, Zeke pun segera pergi ke gubuk Galeon untuk melihat pedang dan dia terdiam untuk sesaat. Dahulu pedangnya memiliki bentuk yang melambangkan cahaya dan semua orang yang melihatnya mengetahui jika pedang ini sangat hebat dengan material terbaik serta cara pembuatan yang hanya bisa dilakukan oleh pengrajin tingkat tinggi. Walau dia memberikan material dari naga kepada Galeon, dirinya tetap berpikir jika pedang itu mirip dengan pedang masa lalunya. Namun kenyataannya pedangnya yang sekarang benar-benar sangat berbeda, bahkan auranya pun sangat pekat. Walau tampak menyeramkan, tapi pedang ini pasti dinilai aneh dan terlihat biasa dari luar. Bagaimana tidak, pedang hitam ini bahkan tidak tajam dan Zeke mempertanyakan hal tersebut. Galeon menjawab jika seperti itulah bentuk pedangnya dan tuannya pasti akan terbiasa nantinya. Lalu Zeke tersenyum karena mengerti jika Galeon adalah seorang penempa dan dia pasti mengetahui pedang seperti apa yang cocok baginya. Untuk kesekian kalinya Galeon dibuat terkesan karena orang lain pasti kebingungan akan pedang yang tidak tajam, tapi Zeke dapat menerimanya bahkan terlihat begitu percaya padanya. Kemudian Galeon mengungkapkan jika pedang ini belum menemukan nama dan dia sendiri bingung ingin menamakannya apa. Jadi dia akan memberikan hak penuh kepada tuannya untuk memberikan nama tersebut. Di masa lalu Galeon sendirilah yang memberikan nama untuk pedangnya, tapi sekarang kenapa dia tidak bisa melakukannya? Dengan ini maka Zeke yakin jika pedang di hadapannya sangatlah berbeda dari masa lalunya dan memberi nama seharusnya adalah hal sakral. Zeke mengerti dan dia langsung mengeluarkan sebuah pisau dan melukai dirinya sendiri. Galeon yang melihat hal itu sedikit panik akan tindakan tuannya. Dikarenakan Zeke memiliki skill pemulihan tanpa batas, maka dia menonaktifkannya terlebih dahulu agar darahnya terus mengalir. Setelah itu dia meneteskannya ke pedang hitam tersebut. Di sisi lain Galeon terus memperhatikan tuannya dan mengetahui jika dia mencoba melakukan ritual penamaan pedang. Tindakan ini merupakan upacara tradisional para ras Daref untuk memberikan nama pada sebuah senjata dan akan dimulai saat darahnya menyentuh pedang.
Dalam proses ritual itu, maka pengguna akan masuk ke dalam kondisi bawah sadar yang mendalam dengan mengembara melalui ruang tanpa batas untuk menemukan nama pedangnya. Walau hanya sekedar ritual pemberian nama pedang, tetapi ritual ini sudah dilupakan karena sangat berbahaya dan Galeon tak menyangka jika tuannya mengetahui tentang ritual para ras Daref. Zeke serasa tenggelam di lautan yang tak berujung dengan tulisan di sekelilingnya. Dari sekian banyak nama, maka dia harus menemukan nama yang cocok dengannya. Beberapa saat kemudian Zeke pun menemukannya di mana nama pedang itu adalah Sang Pedang Hitam Bahamut. Jika nama itu cocok, maka pedang itu akan menunjukkan eksistensinya secara langsung tanpa terbaluti oleh cahaya lagi. Zeke tertawa karena dia sudah lama tidak dibaluti oleh perban meskipun menghadapi pertarungan karena lukanya selalu pulih dengan sendirinya. Di sela itu Galeon menghampirinya dan secara pribadi ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga. Awalnya skill regen Zeke akan otomatis aktif, tapi sekarang dia bisa mengontrolnya. Jika sejak awal dia bisa melakukan ini, maka dirinya pasti bisa menyembunyikan kekuatan spesialnya dari masternya. Lalu Zeke mengecek status pedang hitamnya dan mendapati jika pedang ini memiliki banyak skill spesial dan akan terbuka seiring perkembangan pemiliknya. Alasan Zeke sangat membutuhkan pedang adalah dirinya yang tak bisa menggunakan aura. Dengan pedang ini, maka dia akan bisa mengubah energi eternya menjadi aura melalui pedangnya, sehingga tak ada lagi yang bisa mencurigainya. Entah di masa lalu dan sekarang Zeke terlahir sebagai manusia yang tidak bisa menggunakan aura, tapi berkat itulah dia bisa menjadi kesatria merah. Beberapa saat kemudian Galeon baru saja tiba dengan membawa sebuah benda di tangannya. Dia dapat melihat jika pedang miliknya dikelilingi oleh aura yang sangat murni. Zeke tak hentinya memuji atas kehebatan pedang hitam miliknya. Namun bagi Galeon hal ini bukanlah apa-apa dibandingkan tungku yang diberikan oleh tuannya. Lalu dia memberikan sarung pedang yang dibuat langsung oleh masternya. Bahkan di masa lalunya Zeke tidak pernah mengetahui guru dari Galeon dan sekarang dia bisa melihat namanya. Saat melihat nama Golbin maka Zeke sangat terkejut karena nama itu sangatlah terkenal. Golbin merupakan sosok nomor satu dalam pembuatan pedang dan semua senjata yang dibuat di tangannya memiliki kemampuan spesial. Satu senjata tempaannya saja sangatlah mahal dan sulit untuk didapatkan. Walau hanya sekedar dugaan, tapi Galeon benar jika tuannya bisa membaca bahasa para ras Daref. Lalu Galeon menunjukkan jika Zeke menekan sebuah tombol maka sarung pedang ini akan berubah menjadi perisai. Materialnya juga terbuat dari bahan langka yang sangat kokoh dari berbagai macam serangan. Galeon sudah lama menyimpan sarung tangan ini dan dia yakin jika Zeke adalah orang cocok untuk menggunakannya. Zeke tak menyangka jika Galeon tetap menjaga pemberian masternya padahal dia bisa menjualnya untuk biaya pembuatan tungku. Namun dilihat dari manapun sarung pedang ini tidaklah cocok dengan senjata miliknya. Akan tetapi Zeke yakin jika sarung pedang tanpa pedang tidaklah dibuat begitu saja. Siapa sangka saat mencoba memasukkannya maka sarung pedang itu berubah dan mengikuti ukuran pedang. Dengan ini maka Zeke memiliki pedang terhebat dan sarung pedang terbaik.